Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Aya Devanama Tantri dengan NIM 24110 Hari ini saya akan membuat video verbatim untuk mengisi UAS pada mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, perkenalkan Ibu, saya Diana dari kelas 11 IPA 1. Di sini ingin melakukan konseling Ibu. Oh, selamat pagi juga Diana. Tentu aja, kamu boleh kok melakukan konseling di sini. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kamu hari ini. Gimana kabar kamu hari ini? Baik Ibu, tapi biasa aja sih Bu. Saya sebenarnya agak canggung Ibu juga karena ini pertama kalinya saya ke ruang BK. Oh iya, wajar kok Diana. Hampir semua siswa yang pertama kali datang ke ruang BK merasa canggung. Tapi Ibu ingin kamu merasa nyaman di sini, jadi anggap aja ruangan ini tempat yang aman untuk kamu bercerita ya. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Diana ingin bertemu Ibu di hari ini? Saya sebenarnya bingung ya Bu, karena saya merasa kehilangan semangat dan tidak tahu lagi tujuan saya di sekolah. Padahal dulu saya rajin, tapi sekarang entah kenapa malas. Nilai saya turun dan saya sering bolos, serta saya tidak peduli lagi dengan sekolah itu. Oh, baik Diana, terima kasih karena sudah mau datang dan terbuka dengan Ibu. Ibu melihat ada banyak perubahan ya dari dirimu dalam beberapa bulan terakhir. Sebenarnya apa sih yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa gagal Bu. Dan saya tidak yakin apakah usaha saya selama ini itu berarti. Rasanya semuanya sia-sia Ibu. Sebelum kita bicara di dalam, Ibu ingin memastikan bahwa ini adalah pertemuan pertama kamu saat konseling ya? Iya Ibu, ini pertama kalinya. Oh, baik Diana. Kalau begitu, Ibu akan jelaskan dulu tentang konseling. Jadi, konseling adalah proses di mana kita akan berbicara bagaimana bersama untuk membantu kamu memahami dan mengatasi masalah yang sedang kamu alami. Semua yang kita bicarakan di ruangan ini akan Ibu jaga rahasianya. Kamu tidak perlu merasa takut dan canggung untuk bercerita. Ibu di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan dan membantu. Baik Ibu, siap, saya paham. Apakah Bagas bersedia untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Kurang lebih sekitar 45 menit. Jika masih ada yang perlu dibahas, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik Ibu, saya bersedia. Lagi pula saya memang butuh bantuan sih. Bagus. Kalau begitu Diana mengizinkan, apakah Ibu boleh mencatat beberapa poin penting dalam pembicaraan kita untuk membantu proses konseling ini? Boleh Ibu, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu. Ibu siap mendengarkan ceritamu. Kalau begitu, coba ceritakan dengan santai apa yang membuat kamu merasa kehilangan semangat belakangan ini. Jadi gini Bu, beberapa bulan lalu saya mengikuti pemilihan ketua OSIS, dari mana saya sudah melakukan persiapan dengan sangat matang. Dan saya ikut pelatihan, aktif di kegiatan sosial, dan saya benar-benar yakin saya bisa menang. Tapi ternyata saya kalah Ibu. Teman saya sendiri yang menang. Teman saya itu sebenarnya kagum. Teman saya itu sebenarnya saya kagum padanya, tapi saya juga iri. Oh, jadi di sini Ibu bisa melihat betapa beratnya perasaan kamu ya saat itu ya. Kamu sudah berusaha keras dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kamu. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah mengetahui hasil dari pemilihan? Jujur Ibu, saya hancur
Karena saya merasa semua usaha saya setelah saya lakukan ya sia-sia aja. Apa gunanya saya berlatih, belajar, dan mengorbankan waktu yang sebegitu banyaknya kalau akhirnya saya tetap kalah. Jadi saya mulai malas belajar, sering bolos, dan merasa sekolah tidak ada artinya. Jadi kayak bahkan saya sempat mikir mungkin saya memang tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Eh, Diana, bolehkah Ibu bertanya sebelum pemilihan itu, apa yang membuatmu sangat bersemangat untuk menjadi ketua OSIS itu? Saya ingin membawa perubahan, Ibu. Di mana saya melihat banyak hal di sekolah yang bisa diperbaiki, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang kurang terorganisir, kemudian juga ada hubungan antara siswa yang kurang akrab. Dan karena itulah saya mempunyai banyak ide, Ibu. Wah, ide-ide yang sangat bagus. Lalu setelah kamu tidak terpilih, ide-ide itu menurut kamu menjadi tidak berguna, begitu? Maksudnya, Ibu? Maksud Ibu, apakah ide-ide bagus yang kamu miliki itu harus mati hanya karena kamu tidak menjadi ketua OSIS? Saya tidak pernah berpikir seperti itu, Bu. Saya pikir karena saya tidak punya jabatan, saya tidak bisa melakukan apapun. Begitu. Tapi coba pikirkan Diana, apakah seseorang harus memiliki jabatan untuk bisa memberikan kontribusi bagi lingkungannya? Tidak juga, Bu. Teman-teman saya yang tidak menjadi pengurus OSIS juga aktif membantu kegiatan sekolah. Nah, lalu kenapa kamu harus menjadi ketua dulu untuk bisa melakukan perubahan? Mungkin saya terlalu terpaku pada posisi saya, Ibu. Di mana saya pikir kalau saya tidak jadi ketua, saya tidak punya kuasa untuk melakukan apapun. Baik-baik. Diana, coba kamu renungkan, menurutmu apa yang sebenarnya kamu cari dari menjadi ketua OSIS? Apakah kamu mencari perubahan di sekolah atau kamu mencari pengakuan bahwa kamu mampu? Saya sebenarnya ingin diakui, Bu. Saya ingin orang tua saya bangga, teman-teman saya menghargai saya, dan juga saya bisa membuktikan bahwa saya mampu. Begitu. Baik, terima kasih atas kejujuranmu ya. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Kita semua kan pasti sangat ingin kan diakui dan dihargai. Tapi menurut nilai seseorang itu menurutmu nilai seseorang itu ditentukan oleh pengakuan orang lain? Saya tidak tahu, Bu. Selama ini saya pikir iya. Kalau begitu, coba bayangkan jika ada seseorang siswa yang sangat baik hati dan rajin membantu teman dan selalu jujur, tapi dia tidak pernah mendapatkan penghargaan atau jabatan apapun. Apakah dia kurang berharga dibandingkan orang yang menjadi ketua OSIS? Tentu tidak, Bu. Karena dia tetap orang yang baik. Nah, mengapa kamu tidak bisa melihat dirimu dengan cara yang sama? Kamu adalah siswa yang baik, cerdas, dan bekerja keras. Kegagalanmu dalam pemilihan tidak akan mengubah semua itu, Diana. Saya pikir saya terlalu keras pada diri saya sendiri, Bu. Itu kesadaran sangat berharga. Diana, sekarang mari kita coba melihat dari sudut pandang yang lain. Viktor Frankl, seorang psikiater, pernah mengalami pemberitaan di kamp konsentrasi, mengatakan bahwa manusia bisa menemukan makna dalam hidup, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Menurutmu, apakah ada makna yang bisa kamu ambil dari kegagalan ini? Saya jadi belajar bahwa tidak semua hal yang berjalan sesuai dengan rencana, Ibu. Saya juga belajar bahwa saya tidak sekuat yang saya kira. Baik. Itu adalah pelajaran sangat berharga. Diana, kadang kita baru benar-benar mengenal diri kita sendiri ketika kita menghadapi kegagalan. Dari pengalaman ini, apa yang dapat kamu pelajari tentang dirimu sendiri?
Saya belajar bahwa saya terlalu cepat menyerah setelah gagal, Ibu. Yang dimana begitu kalah, saya langsung berhenti dan berusaha malas-malasan. Saya langsung berhenti berusaha dan juga langsung malas-malasan aja. Yang mana saya tidak tahu dan saya tidak menyangka saya selemah itu. Diana, ibu tidak melihat kelemahan dalam dirimu. Ibu melihat seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi karena mampu mengakui kelemahannya. Itu adalah tanda dari kekuatan, bukan dari kelemahan. Beneran, Bu? Iya Diana, tidak semua orang itu mau mengakui bahwa mereka sedang kesulitan atau sedang gagal. Tapi dengan keberadaan kamu datang ke ruang BK hari ini, justru menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan ingin berkembang. Saya nggak pernah berpikir kayak gitu sih, Bu. Diana, ibu ingin kamu tahu bahwa dalam pandangan logoterapi, setiap penderitaan itu memiliki makna. Frankie mengatakan dia memiliki alasan untuk hidup, akan mampu menanggung hampir semua cara untuk hidup. Menurutmu, apa alasanmu untuk terus hidup dan terus berusaha? Keluarga saya sih, Bu. Karena orang tua saya selalu mendukung saya. Adik saya juga sayang sama saya. Dan saya juga masih ingin membuktikan bahwa saya bisa berhasil. Itu alasan yang sangat kuat, Diana. Keluarga adalah sumber makna dari yang sangat besar. Sekarang coba sebutkan 3 hal positif yang masih kamu miliki dan bisa kamu syukur dalam hidup ini. Yang pertama, saya masih punya keluarga yang mendukung. Yang kedua, itu saya masih muda dan punya banyak kesempatan. Kemudian yang ketiga, saya punya teman-teman yang baik dan bahkan setelah saya kalah, mereka tetap berteman dengan saya. Nah, itu adalah fondasi yang kuat untuk membangun masa depan. Diana, bayangkan kamu sudah memiliki modal yang sangat besar. Lalu, mengapa kamu harus menyerah karena hanya satu kegagalan? Saya jadi malu, Bu. Ternyata saya masih punya banyak hal yang bisa saya syukuri ternyata. Tidak perlu malu, Diana. Kadang kita memang perlu diingatkan untuk melihat hal-hal baik yang masih kita miliki sekarang. Jadi, mari kita bicarakan tentang masa depan. Jika kamu tidak menjadi ketua OSIS, apa rencanamu ke depan? Saya masih bingung sih, Bu. Saya ingin bangkit, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mari kita pikirkan bersama. Sebelum pemilihan, apa saja kegiatan yang membuatmu merasa bahagia dan beraktif? Saya suka membantu teman-teman belajar, Bu, terutama yang kesulitan di pelajaran fisika dan matematika. Saya juga suka ikut kegiatan sosial seperti bakti sosial, Bu. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat mulia. Diana, dengan membantu teman-teman belajar, kamu sebenarnya sudah memberi makna pada hidupmu dan juga hidup orang lain. Menurutmu, apakah kamu perlu menjadi ketua OSIS untuk melakukan itu? Tidak perlu sih, Bu. Ternyata saya bisa membantu teman saya kapan saja, belajar kapan saja. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu saat memikirkan bahwa kamu masih bisa membantu orang lain? Saya merasa lega sih, Bu. Ternyata saya masih bisa melakukan hal yang berarti tanpa harus belajar, tanpa harus menjadi ketua. Itu adalah penemuan yang sangat penting, Diana. Dalam logoterapi kita belajar bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tapi juga dalam hal-hal kecil yang kita lakukan untuk orang lain. Dalam ini disebut sebagai will to meaning, yaitu kehendak untuk menemukan makna. Saya jadi ingat waktu saya membantu teman saya yang awalnya itu kesulitan fisika, yang dimana dia akhirnya nilainya bisa naik dan dia sangat berterima kasih. Jadi saya merasa sangat senang bisa membantu dia, Ibu. Itu adalah pengalaman sangat berharga. Rasanya bagaimana saat kamu berhasil melihat temanmu berhasil karena bantuanmu? Saya merasa bangga, Ibu. Rasanya seperti saya berguna. Nah, perasaan berguna dan berartilah itulah disebut makna. Maka tidak
Makna tidak selalu datang dalam bentuk jabatan atau penghargaan. Makna bisa datang dari kontribusi kecil yang kita berikan kepada orang lain. Inilah yang bisa disebut dengan self-transcendence, yaitu kemampuan untuk melampaui diri sendiri demi orang lain. Saya tidak pernah menyadari itu, Ibu. Diana, Ibu melihat bahwa kamu adalah pribadi yang memiliki jiwa pemimpin. Bukan hanya dari jabatan, tetapi dari cara kamu peduli pada orang lain. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu memberi dampak positif siapapun mereka, apapun posisinya. Terima kasih, Bu. Saya jadi merasa lebih baik. Sekarang, apakah ada hal lain yang membuatmu masih merasa kecewa atau sedih tentang kegagalanmu? Ada sih, Bu. Yang mana saya masih iri melihat teman saya menjadi ketua, Ibu. Setiap kali saya melihat dia memakai jas alma mater dan memimpin upacara, hati saya seperti sangat sakit, Ibu. Perasaan iri itu wajar, Diana. Tapi mari kita coba telaah lebih dalam apa sebenarnya yang membuat kamu iri. Apakah kamu iri pada jabatannya, ataukah kamu iri karena merasa dia lebih dihargai daripada kamu? Saya iri karena dia mendapatkan pengakuan, Ibu. Orang tua saya mungkin membandingkan saya dengan dia. Teman-teman mungkin menganggap dia lebih hebat. Diana, mari kita coba pikirkan. Apakah satu pengakuan dari orang lain itu adalah satu-satunya sumber kebahagiaan? Apakah ada kebahagiaan yang datang dari dalam diri sendiri tanpa perlu pengakuan orang lain? Saya belum pernah mencoba mencari kebahagiaan dari dalam diri sendiri, Bu. Saya selalu mencari pengakuan dari luar. Itu adalah kebiasaan yang bisa kita ubah, Diana. Frankl mengatakan bahwa kebahagiaan tidak bisa dikejar secara langsung. Kebahagiaan itu adalah efek samping dari menemukan makna di dalam hidup. Ketika kita fokus pada makna, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan deflection, yaitu mengalihkan perhatian dari diri sendiri ke hal-hal yang lebih bermakna. Maksudnya gimana, Ibu? Artinya, kamu tidak terlalu fokus untuk mencari pengakuan dan kebahagiaan orang lain. Kamu mungkin tidak akan mendapatkannya. Tetapi jika kamu fokus pada hal-hal bermakna seperti membantu orang lain, mengembangkan diri, memberi kontribusi, maka kebahagiaan pengakuan akan datang secara alami. Jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkan pengakuan orang lain. Jadi saya tidak perlu memikirkan pengakuan orang lain, ya, Bu? Tidak perlu terlalu memikirkannya, ya. Nah, fokuslah pada apa yang bisa kamu berikan, bukan pada apa yang bisa kamu dapatkan. Ketika kamu memberi dengan tulus, pengakuan akan datang dengan sendirinya. Saya akan mencoba. Oke, Diana. Sekarang coba kita pikirkan langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai sekarang. Jika kamu ingin kembali bersemangat dalam belajar, apa yang mungkin bisa kamu lakukan? Saya akan mulai masuk kelas tepat waktu, Ibu. Saya juga akan mengerjakan tugas-tugas yang selama ini saya abaikan, Ibu. Nah, itu langkah yang baik. Lalu, bagaimana dengan kegiatan di luar akademik? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mendaftar lomba Olimpiade Fisika, Ibu. Saya dulu tertarik, tapi saya urungkan karena sibuk mempersiapkan pemilihan OSIS. Wah, itu tuh ide yang bagus banget. Dengan mengikuti Olimpiade, kamu bisa mewujudkan kemampuanmu di bidang yang kamu kuasai. Bagaimana persiapanmu selama ini? Saya sudah belajar beberapa materi, Bu, tapi saya berhenti setelah pemilihan. Saya pikir tidak ada gunanya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa itu sangat berguna, bukan? Kegagalanmu dalam pemilihan tidak menghalangimu untuk berprestasi di bidang lain. Ini adalah kesempatan untuk menemukan makna baru dalam hidupmu. Ya, Ibu, saya akan mulai belajar lagi. Diana, Ibu ingin mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan makna adalah proses yang tidak instan.
Kadang kita akan merasa bingung lagi, sedih lagi, atau kecewa lagi. Dan itu wajar. Yang penting adalah kamu terus melangkah dan tidak menyerah. Frankl mengatakan bahwa hidup tidak akan pernah membuat suatu menjadi tidak mungkin selama kita masih memiliki mengapa untuk hidup. Oke, saya paham Ibu. Dan ingat, ketika kamu merasa ragu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk memberi makna bagi diri saya dan orang lain. Saya akan mengingat itu Ibu. Diana, berdasarkan pembicaraan kita tadi, apa yang paling berkesan untuk kamu? Saya belajar bahwa nilai saya tidak ditentukan oleh jabatan Ibu. Saya juga belajar bahwa saya masih bisa melakukan banyak hal yang berarti meskipun tidak menjadi ketua OSIS. Itu adalah pemahaman yang sangat mendalam, Diana. Ibu bangga dengan kamu karena kamu mampu merefleksikan dirimu dengan baik. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan setelah sesi ini? Saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang kita bicarakan hari ini, Bu. Yang dimana mulai besok saya akan masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mendaftar lomba olimpiade. Bagus sekali, Diana. Ibu sudah melihat perubahan dalam diri kamu hari ini. Kamu sudah mulai menemukan kembali arah dan makna dalam hidupmu. Baik Diana. Tidak serasa kelas konseling kita sudah berjalan sekitar 45 menit. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengar bagaimana perasaanmu setelah kita berbincang hari ini. Saya merasa lega sih Bu. Ternyata saya tidak perlu menjadi ketua OSIS untuk menjadi pribadi yang berarti. Saya punya banyak hal lain yang bisa saya kembangkan. Saya juga jadi ingat bahwa saya punya banyak hal yang bisa saya syukuri. Bagus, Ibu sangat senang mendengarnya. Tadi kita telah banyak berbicara tentang bagaimana menemukan makna dan dalam proses hidup, bukan hanya pada hasil akhir. Mari kita rangkum. Yang pertama, kamu menyadari bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh jabatan. Yang kedua, kamu menemukan bahwa membantu orang lain adalah sumber makna yang besar. Ketiga, kamu memiliki rencana untuk bangkit melalui Olimpiade Fisika. Apakah rangkuman Ibu sudah sesuai? Ya Ibu, sudah sesuai sekali. Saya jadi sadar bahwa saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Saya juga sadar bahwa saya perlu lebih baik, perlu lebih menghargai proses dan tidak hanya fokus pada tujuannya. Itu adalah pemahaman yang sangat dalam, Diana. Viktor Frankl mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih kondisi kita, tapi kita bisa memilih sikap kita terhadap kondisi tersebut. Dan hari ini kamu sudah menunjukkan sikap yang luar biasa dengan bersedia, terbuka, dan merefleksikan pengalamanmu. Terima kasih Bu, saya jadi lebih optimis sekarang. Ibu juga ingin mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan makna adalah proses yang berkelanjutan. Hal ini kita baru memulai. Masih ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dan temukan dalam dirimu. Saya siap Bu untuk melanjutkan. Bagus sekali. Ibu melihat bahwa kamu adalah pribadi yang kuat. Kamu mampu mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Itu adalah kualitas yang sangat luar biasa. Saya senang mendengar itu Bu. Saya selama ini merasa lemah dan tidak berguna. Justru dengan keberanianmu untuk datang ke sini dan bercerita itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan. Tidak semua orang mau mengakui bahwa mereka sedang kesulitan. Inilah yang bisa kita sebut sebagai self-tenderness, yaitu kemampuan melampaui diri sendiri dan mencari makna di balik penderitaan. Saya jadi belajar banyak Ibu tentang diri saya sendiri sekarang. Diana, Ibu harap setelah pertemuan ini kamu mulai fokus pada hal-hal yang positif ya, dan bermakna dalam hidupmu. Ingat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh posisi atau jabatan, tapi kamu berharga karena dirimu sendiri, karena kontribusimu kepada orang lain, dan karena potensi yang masih bisa kamu kembangkan. Baik Ibu, saya akan ingat itu. Kalau nanti kamu merasa bingung atau sedih lagi, kamu boleh kok datang ke ruang BK kapan saja. Kami di sini siap untuk membantu kamu. Terima kasih banyak Ibu.
Sama-sama Diana, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri sesi ini? Tidak ada Ibu, saya rasa sudah cukup. Saya akan mulai mencoba langkah-langkah yang kita bicarakan mulai besok saya akan masuk kelas tepat waktu dan mengerjakan tugas yang ada. Bagus, Ibu sangat mengapresiasi sekali kesediaanmu untuk terbuka dan mencoba berubah. Teruslah melangkah dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil itu sangat berarti. Saya akan Ibu. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan bantuannya. Sama-sama Diana, senang bisa membantu kamu. Semoga langkah-langkah kecilmu membawa perubahan besar ya. Semangat terus ya. Siap Bu, saya izin kembali ke kelas ya Bu ya. Iya Diana, hati-hati ya. Semoga sukses selalu untukmu. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Diana, tetap semangat. Sekian video dari saya, akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.